kita mau belajar dari seorang nabi Tuhan yang luar biasa. Namanya Elia. Saudara tahu Elia? Pernah dengar, pernah baca? Ya, kenal sih mungkin enggak ya saudara ya. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Berkata seperti ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Diulangin sekali lagi saudara. Baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Terima kasih. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat selanjutnya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di ayat ini Yakobus berkata, Elia adalah manusia biasa. Dan ditambah lagi oleh Yakobus, sama seperti kita. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, mari kita buka saudara. 1 Raja-Raja 17, 18, 19. Itu berkata, menceritakan tentang yang namanya seorang nabi yang bernama Elia. Elia pernah membangkitkan anak seorang janda. Betul saudara? Ada yang di sini sudah pernah membangkitkan orang mati? Saya belum juga. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan suatu saat kita akan melakukan perkara-perkara itu. Amin. Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Ngomong kanan kirinya. Sama seperti kamu. Sama seperti kamu. Sama seperti kamu itu loh. Elia itu. Betul saudara? Di kitab Raja-Raja. Dia pernah membangkitkan yang namanya anak seorang janda yang sudah mati. Betul? Dan di kitab ini juga diceritakan. Ketika dia melawan nabi-nabi Baal. Ini seperti apa ya saudara ya? X-Men atau buat saya mungkin superhero zaman pada waktu itu. Bisa mendatangkan api dari langit. Betul saudara? Mezbah yang diberi air, para nabi-nabi Baal, kalau nanti saudara baca, mereka ingin mendatangkan api. Gak bisa. Tapi ketika Elia berdoa, ternyata ada api datang dari langit. Luar biasa ya saudara ya. Manusia biasa loh Alkitab ngomong. Elia orang yang sama. Dia adalah juga pelari tercepat di dunia. Ketika dia balapan sama keretanya Ahab, yang menang siapa? Elia. Jadi kalau hari ini Hollywood bikin film superhero, bikin Justice League, itu semua Alkitab sudah mendahuluinya dan sudah tertulis di Alkitab yang namanya manusia tercepat, manusia yang bisa mendatangkan api, manusia yang bisa menahan hujan. Dan Alkitab berkata, dia itu manusia biasa. Amin saudara. Kita mau baca lagi saudara. Di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Oh selanjutnya maaf. Di 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Sebelumnya saudara, sebelumnya multimedia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 6.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seseorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kalau saya loncat ayat ini, nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Elia ternyata benar-benar adalah manusia biasa, saudara. Ketika dia sudah melakukan keajaiban, dia melakukan segala sesuatunya. Kalau boleh dikatakan, ketika dia sudah ada di puncak tertinggi, destininya mungkin saya berkata, on the top. Semua orang Israel melihat, ini Nabi Tuhan yang diurapi. Saudara tahu? Ketika dia ada di lembah yang terdalam, ketika Isabel berkata kepadanya, Ahab lapor sama istrinya, dan Isabel ngamuk pada waktu itu. Dan Isabel ngamuk pada waktu itu dan berkata, pada hari ini juga yang namanya Elia harus mati. Nah, kita berkata seperti itu. Apa yang dilakukan Elia? Lari, saudara. Lari ke padang gurun dan dia meratapi hidupnya. Di sini ngomong, sesudah itu ia berbaring dan tidur di pohon arar. Tetapi tiba-tiba seseorang malaikat menyentuh dia berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat berikutnya, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelahnya kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pula. Ayat selanjutnya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Disentuh oleh malaikat Tuhan, suruh bangun, suruh makan. Enggak bergeming. Saudara. Pada waktu yang lalu, saya mendengar cerita dari seseorang. Ketika sahabatnya itu kena COVID. Sahabatnya itu baru sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya itu bersama-sama dengan dia. Ketika sahabatnya ini meninggal, mendadak. Dalam waktu 2 hari kena COVID dan meninggal. Orang ini sangat terpukul banget. Dan hatinya itu sedih banget. Dan menurut berita dari teman-teman yang saya tahu, oh dia itu kena COVID juga ternyata. Tapi kenyataannya saudara, ternyata bapak ini tidak kena COVID. Tapi bapak ini sedih banget sehingga tidak mau makan, tidak mau keluar kamar. Mengalami depresi berat, bukan karena COVID, tapi karena apa? Sahabatnya meninggal dengan waktu yang sangat cepat. Hari itu dia ditelepon sama istri sahabatnya untuk nolongin ke rumah sakit. Tapi untung, gimana caranya? Akhirnya nggak jadi. Kalau dia ikut nganterin, wah jangan-jangan kena COVID juga. Tapi hari itu biasanya selalu berdua, main tenis berdua, makan ya berdua, sering berkumpul. Pergi ke luar negeri ya selalu berdua, pergi keluar kota, jalan-jalannya selalu berdua, dua keluarga ini. Dan hari itu sahabatnya kena COVID dan 2 hari dirawat meninggal di awal-awal COVID. Dan dia stres banget ketika sahabatnya ini meninggal. Dan ini terjadi pada manusia yang biasa, saudara. Dan Elia ternyata adalah manusia biasa juga. Ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana kita, rasanya kita ada di atas gunung. Rasanya hidup ini sempurna. Rasanya hidup ini semuanya smooth. Lahir di keluarga kaya,
tercukupi, kuliah, lulus kuliah, menikah dengan suami yang baik. Suaminya rajin bekerja, keluarganya kaya. Di pertengahan umurnya dapat warisan banyak. Hidup pelayanan dengan baik. Ketika meninggal, masuk surga. Itu yang kita pengen, saudara. Hidup sempurna. Dan hidup tidak ada yang namanya ketakutan, kehilangan, kesusahan. Pengennya seperti itu kan? Kalau kita jadi pengarang dari karangan kita. Tapi ternyata hidup ini gak selurus dan semudah itu. Kita ini manusia biasa. Betul saudara? Kadang kita ada di gunung, mungkin kita ada di lembah. Pernah saya berkata, turun tapi naik. Tapi ketika kita ada di dalam turunan dalam hidup kita, apakah kita mau bersungut-sungut dan kita mau diam tanpa kita bergerak? Tidak. Hari itu Elia berkata, Tuhan, aku sudah melakukan segala sesuatu. Kita mau baca ayat selanjutnya. Ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ayat 8 dulu saudara. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bagaimanapun, ketika kita lemah, ketika kita takut, ketika kita terpuruk, Tuhan selalu berkata, enggak bisa di sini nak. Ayo bangun, ayo ke gunung Tuhan. Ayat 9 berkata, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ketika kita ada dalam masalah kita, dalam keterpurukan kita, seringkali kita menutup diri kita, betul ada gak? Gak mau diketahui orang lain. Bahkan pemimpin kita mungkin gak tahu apa yang kita alami. Itu terjadi di Elia. Di sini berkata dia masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Terpuruk. Karena dia, kalau kita baca ayat selanjutnya, sebenarnya dia itu kecewa dan takut. Dan dia itu berkata, aku sudah melakukan segala sesuatunya Tuhan. Tapi ternyata, lihat, orang Israel sekarang ngejar aku, mau bunuh aku. Dan itu skenarionya gak seperti skenarioku. Aku sudah mendatangkan istilahnya hujan atas Israel. Aku sudah melihat keajaibanmu di tengah-tengah Israel. Tapi ternyata apa sekarang Tuhan? Aku dikejar-kejar orang. Aku mau dibunuh. Ayat selanjutnya. Lihat saudara. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mesbah-mesbah Baal. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat selanjutnya. Lalu firman-Nya kepadanya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Saudara tahu? Elia ini komplain sama Tuhan. Mungkin kalau kita baca cuma 3 pasal, 4 pasal. Tapi inilah dalam kehidupan kita ini saudara. Berapa hari yang lalu ketika saya berdoa untuk nanti malam.
Tuhan, saya nyampein firman apa Tuhan? Jujur tuh saudara, saya taunya itu juga dari pengumuman. Karena Bu Nani gak ngasih tahu saya, mungkin beliau lupa atau gimana. Saya taunya dari pengumuman. Loh kok saya disuruh sharing minggu depan, ya sudahlah. Namanya tentara harus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Saya tuh ngomong, Tuhan apa ya yang harus disampaikan? Tuhan tuh kasih mimpi ke saya, jarang saudara. Dan mimpi ini Tuhan tuh lucu. Tuhan tuh cuma ngomong gini ke saya. Excellent. Saudara tahu excellent artinya apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Nanti buat bahan khotbah saya nanti malam. Excellent itu apa saudara? Hebat? Oke. Saya tuh bingung, Tuhan. Iki judul kok excellent. Apa Tuhan? Saya gak pernah tahu Tuhan. Excellent. Dan akhirnya saya bergumul dengan apa arti excellent ini apa. Dalam bahasa Indonesia excellent itu artinya baik, sempurna, baik sekali. Tapi saya gak puas dengan arti excellent. Dan saya selidiki, saya lihat kamu, saya belajar, saya berdoa. Dan Tuhan tuh nerangin ke saya gini. Nah, dalam kehidupan ini, bukan kesempurnaan, bukan perfect. Ada orang ngomong perfeksionis ya. Istri saya tuh rada perfeksionis sedikit lah, tapi gak perfeksionis murni lah. Perfeksionis sama excellent itu berbeda saudara. Dan kehidupan kekristenan bukan mencari kesempurnaan perfect. Orang hidup tuh pengen perfect, semuanya smooth. Tapi ternyata kehidupan kekristenan itu adalah pendewasaan. Kita hidup untuk lebih dewasa dan lebih dewasa lagi. Bukan untuk kesempurnaan. Dan arti dari excellent, saya baca dari buku, dari referensi, dari mana. Saya mengambil garis bawah dan mengambil kesimpulan. Excellent itu adalah melakukan apa dengan sebaik-baiknya dari apa yang ada pada hidup kita. Melakukan yang sebaik-baiknya atau melakukan yang terbaik dari apa yang ada di tangan kita. Itu excellent. Kalau orang ngomong, ini hebat, tunggu. Setahun lagi, 2 tahun lagi akan ada yang lebih hebat. Ini sempurna. Mungkin kata, ini excellent, sempurna. Tunggu, setahun, 2 tahun lagi ada yang lebih sempurna. Ini loh, jodoh yang sempurna. Belum tentu sempurna. Tapi Tuhan ngomong, excellent nak. Artinya apa? Melakukan yang terbaik, melakukan yang semampu kita dari apa yang ada di dalam hidup kita ini. Mungkin cuma 5 roti 2 ikan. Elia manusia biasa saudara. Elia manusia biasa. Hidupnya mungkin ada di puncak gunung. Dan ternyata Tuhan membiarkan dia di lembah. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang hebat loh. Mujizat yang hebat loh. Tapi toh dia ngomong, Tuhan, aku ini sudah melakukan segala sesuatunya. Tapi ini loh Tuhan, hasilnya kok seperti ini. Aku mau dibunuh. Aku kok mau dibunuh. Dan hari itu, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang dekat dengan hidup kita. Di dalam lembah sekalipun, Tuhan ngomong, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu
Angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat berikutnya. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat berikutnya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Hari itu Tuhan berkata, perbuatan yang dahsyat, gempa, api, apapun boleh Tuhan lakukan dalam hidupmu. Bahkan sign and wonder. Bahkan kau akan mengguncangkan dunia. Bahkan kau akan mengubahkan satu bangsa. Tuhan ngomong. Tapi satu hal, Elia. Keintiman. Engkau dengar suara Tuhan dengan lembut. Itu yang terpenting. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Benar Elia, engkau sudah mengubahkan bangsamu. Tapi ternyata yang di dalam sini tidak pernah berubah. Hari ini, mari saudara, kenali Tuhan, kenali Tuhan. Mungkin engkau sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Engkau sudah melakukan pelayanan begitu rupa. Tapi Alkitab berkata, Elia tetap manusia biasa. Kita butuh yang namanya hubungan dengan Tuhan. Ayat berikutnya ayat 14. Dia mulai, saudara bisa lihat. Aku bekerja segiat-giatnya Tuhan, Allah semesta alam. Ayat berikutnya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Di situ berkata, kembali nak, kembali ke jalan Tuhan. Hari itu Elia mulai hatinya, mungkin dia gak berani sama Tuhan. Komplain tuh gak berani. Tuhan kamu tuh salah. Kok kamu kok gini. Kok biarin, kamu gak nyamber geledek si Yezebel itu aja lah. Dia gak berani. Tapi dia ngomong, Tuhan aku ini sudah kerja giat seperti ini. Tapi kenyataan kok seperti ini. Keluargaku kok seperti ini. Pelayananku kok seperti ini. Pekerjaanku kok seperti ini. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan ngomong. Bukan yang sempurna. Tapi yang excellent. Apapun musim hidup dalam hidup kita. Kerjakan bagian kita dengan excellent. Artinya apa? Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan sekuat tenagamu. Seperti untuk Tuhan. Dari apa yang ada pada hidupmu. Bukan yang tidak ada pada hidupmu. Kalau engkau punya satu talenta. Kerjakan talenta itu. Kalau engkau cuma punya 2. Kerjakan. Gak usah ngurusin yang 5 talenta. Gak usah ngurusin yang punya 2. Emang punyanya 1 kok. Emang punyanya cuma 5 roti dan 2 ikan kok. Kerjakan aja. Dan yang ajaib. Dan yang ilahi. Akan membuat itu menjadi besar di dalam tanganmu. Hari ini mungkin kau dipercaya cuma 1 toko. Atau 1 tempat. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan malah nanti Tuhan yang mengerjakannya. Ya kok Tuhan yang disuruh ngerjain. Kita ini partnernya Tuhan. Rekan sekerja Tuhan. Yang membawa lawatan. Membawa
kelimpahan. Tuhan ngomong, excellent nak. Kerjakan sebaik-baiknya. Dan Elia ngomong, Tuhan ngomong ke Elia, balik, pergi ke Damsyik. Dan hari itu Elia mau dan percaya kerajaan Israel kembali kepada Tuhan. Isabel mati dan semuanya menjadi baik karena ketaatan satu orang. Manusia biasa loh saudara. Tapi lakukan dengan sebaik-baiknya dari apa yang ada dalam hidupmu. Engkau dipercaya kecil. Oke, yang kecil ini akan menjadi besar. Yang kecil ini akan mendunia. Dan hari ini Tuhan ngomong, nak, apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-harimu, percayalah, Tuhan turut bekerja. Mungkin hari ini kelihatannya gak smooth, gak sempurna. Tapi itu bukan, Tuhan tuh gak nuntut kesempurnaan. Tapi Tuhan menuntut kedewasaan. Jalani hari demi hari bersama Tuhan. Dan percayalah, yang mulia, yang baik, yang hebat, yang excellent menjadi bagian setiap kita. Saya akan teruskan nanti malam dan saya percaya kita akan belajar dari Elia, kita belajar dari Daniel, kita belajar dari Yusuf. Hidup Yusuf itu wah ngeri-ngeri sedap saudara. Sepertinya semuanya smooth, disayang papa, jadi anak kesayangan, punya jubah yang terbaik. Saudara tahu, masuk sumur, jadi budak, dilupain orang. Daniel pun sama, jadi orang buangan, jadi orang yang tidak diperhitungkan. Mereka orang-orang yang mempunyai roh excellent. Kalau kita baca di Alkitab, excellent itu ada melekat pada yang namanya Daniel, melekat pada yang namanya Yusuf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, dari apa yang disampaikan tadi, kita harus mawas diri. Artinya betapa rapuhnya hidup saudara dan saya. Ya. Elia ini kurang apa? Dipakai Tuhan, keajaiban dia lakukan, dengar suara Tuhan, terus melakukan perkara-perkara yang hebat banget. Tapi bisa kecewa. Ya. Makanya dikatakan Elia pun sama seperti kita, manusia. Ya. Di mana manusia itu kita harus tahu rapuh banget. Ya. Karena apa? Dibuat dari tanah liat. Saudara harus tahu, saudara dan saya itu dibuat dari tanah liat. Lalu dibuat manusia. Kalau saudara membuat sesuatu dari tanah liat, rapuh, kesenggol, sedikit jatuh, apa? Apa kalau jatuh? Pecah. Ya. Jadi rapuh. Jadi caranya gimana? Kita harus sadar dari mana kita ini. Dari tanah liat. Tanah liat itu rapuh banget. Dibikin sampai bagus sekali, ya. Dibikin bejana bagus, dibikin apapun bisa karena lemes, dikasih itu lemes ya, dibikin bagus. Tapi mau nggak mau dalamnya itu rapuh. Kamu cat ya. Kemarin saya ke sebuah hotel di Temanggung. Itu ada bejana bagus sekali, ya.
dicat emas. Kalau dilihat dari jauh kelihatannya seperti mungkin dari tembaga atau dari apa begitu loh. Dari lihat jauh sayanya. Tak lihat jauh, ini kok bagus banget ya. Kayaknya dari tembaga, kan ada kan sepertinya dari tembaga. Saya deketi saudara. Saya deketi tak ketok-ketok. Ternyata dari apa? Dari tanah liat. Ya. Kalau itu dari besi atau dari tembaga kesenggol pasti gelundung aja, tetap kuat. Tapi dari tanah liat. Makanya ditulis jangan disentuh gitu. Tapi tak ketok-ketok waktu itu. Oh, ternyata dari tanah liat. Kelihatan bagus banget. Kelihatan kokoh apalagi dicatnya emas. Tapi ternyata dari tanah liat. Jadi tetap rapuh. Jadi apa yang harus dilakukan? Dijaga. Ya. Hidup saudara saya dan saya itu harus dijaga. Dengan cara apa? Yang tadi Luki katakan, keintiman dengan Tuhan. Ya, karena itu yang membuat kita terus kuat. Kalau tidak, ya rapuh dalam menghadapi segala sesuatu keadaan di dalam dunia ini. Kita tuh rapuh banget. Hari ini bisa seneng, bentar lagi bisa susah. Betapa rapuhnya, betapa tidak stabilnya dalam hidup kita. Jadi satu-satunya ya, yaitu kalau kita bisa mengatakan dalam hidup kita, Tuhan, biarlah Engkau hanya dengan anugerah-Mu aku dapat menyelesaikan tugasku di dalam dunia ini. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau, mengisi cawan doa pujian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Kami tetap Tuhan, Engkau tempatkan kami di tempat ini untuk kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Setiap pagi kami tidak akan henti-hentinya Tuhan, terus memohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau lepaskan akan bangsa kami dan dunia ini Tuhan daripada pandemi, daripada COVID-19. Kalau kami banyak mendengar berita tentang ada varian-varian baru, Bapa kami minta di dalam nama-Mu belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah semua varian baru ini Tuhan, kalau itu tidak ada dalam rencana-Mu ya Bapa, Engkau sendiri yang akan mengundur semuanya Tuhan. Engkau yang akan membuat untuk tidak berlaku buat bangsa ini. Tidak berlaku Tuhan, tidak berlaku di negara-negara. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Betapa kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Saat keadaan ekonomi di Indonesia sudah mulai merambat. Pada saat pariwisata sudah mulai merambat. Pada saat semua keadaan-keadaan di Indonesia mulai merambat naik Tuhan. Kami mendengar berita-berita yang seperti ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kalau itu Tuhan belum waktunya terjadi, kami minta Engkau undur Tuhan. Sampai dunia ini mengalami sesuatu hal yang dinamakan keamanan. Seperti yang Engkau mau, yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Kalau belum waktunya Tuhan, Engkau stop, Engkau undur lagi. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah.
untuk dapat mengatasi akan semua dan semua yang terjadi dan Kau izinkan terjadi untuk bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk dapat mengatur keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Bapak, kami pada hari ini mau menyerahkan akan mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah ketiga indera kami ini berjalan, melihat, mendengar, berbicara seperti yang Engkau tentukan. Biarlah hati kami ini terus melekat kepada-Mu. Semua ketegar-tegukan kami, keraguan-raguan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi. Semua yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Berkati kaki kami Tuhan, biar kaki kami ini berjalan dalam jalan-jalan yang Engkau sudah tentukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tetap kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Di sini ada ibadah raya. Kami berdoa untuk ketiga kekasih kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, penuhi dengan kepenuhan ilahi. Biarlah hikmat dan wahyu Engkau berikan kepada ketiga kekasih kami ini Tuhan, supaya mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa biarlah Kau kirimkan akan jemaat-Mu di mana-mana tempat, terutama jemaat-jemaat yang sudah lama tidak pernah datang. Engkau siapkan hati mereka, Engkau bawa mereka, Engkau bicara dengan mereka Tuhan. Ini waktunya untuk beribadah, untuk mempersiapkan, untuk memenuhi akan semua panggilan-Mu. Mengucap syukur karena kami boleh mengakhiri akan tahun ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami sungguh berdoa biarlah semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya.